kandang domba. Ini menurut Bapak benar atau tidak, Pak? Benar. Benar ya. Menurut Benar. iman Kristen, Yesus lahir di kandang domba. Tapi saya sebagai orang Islam merasa tersinggung, Pak. Kenapa? Karena Yesus itu adalah nabi yang mulia di dalam Islam. Salah satu Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul pilihan dari Rasul-Rasul yang ada, yang Allah utus. Jadi Islam itu mengenal 25 Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Nah, salah satu di antaranya ada Rasul Ulul Azmi. Jumlahnya ada 5. Yang pertama Noah, yang kedua Abraham, yang ketiga Moshe dalam bahasa Ibrani-nya. Yang keempat Yehoshua atau Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Saya tidak terima, Pak, kalau Yesus dikatakan lahir di kandang domba, karena itu sebuah penghinaan terhadap nabi yang kami hormati. Nah, karena itu keyakinan orang Kristen, maka tentu saya minta klarifikasi dan konfirmasi penjelasan deskripsi. Betul tidak Yesus dilahirkan di kandang domba? Pak Sulaiman, ada Alkitab, Pak Sulaiman? Ada dari handphone. Oke, baik, dari handphone. 1 Korintus 4 ayat ke-6, Pak Lukas. Pak Sulaiman, mohon dibantu nggih. Ya, saya sudah tahu isinya itu, Pak. Bapak tadi Ya. sudah sebut pertama. Baik, nggak apa-apa. Mohon Bapak dibacakan aja dulu biar teman-teman yang belum tahu dikasih tahu. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Ini saya kenapa yang kalau lagi diskusi ngomongnya Pak Lukas, karena ada satu orang dari Kristen yang kemudian tertarik dengan Islam, namanya Pak Lukas Sebayang, teman-teman ya. Saya sudah sering kali berdebat dengan Pak Lukas. Kalau ada orang Kristen yang santun, biasanya saya sebut Pak Lukas karena orangnya santun. Dan Pak Sulaiman hadir ke sini dengan membawa kesantunan, maka saya pun kadang salah panggil beliau dengan Pak Lukas. Mohon maaf ya Pak Sulaiman ya. 1 Korintus 4 ayat ke-6. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Nabi Yusuf. Saya baca. Baik, ya. Ya, silakan. 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Silakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Baik. Jadi kita harus sesuai dengan yang tertulis. Supaya apa? Supaya kita tidak menyombongkan antara satu dengan yang lain. Jadi Alkitab 1 Korintus 4 ayat ke-6 sebuah tulisan dari Rasul Paulus menurut iman Kristen menyatakan nggak boleh
melampaui atas apa yang tertulis. Saya minta Pak ya sekarang, di mana ayat tertulisnya Yesus lahir di kandang domba, Bapak Sulaiman? Silakan Pak Sulaiman. Di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Silakan Pak. Baik Pak. Boleh silakan. Saya baca ya. Boleh. Saya tahu Bapak juga mungkin pernah membaca itu karena kan Bapak kan dari Kristen ya. Boleh silakan. Lukas pasal yang kedua, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tadi kan saudara Jonathan kan tanya di mana ayatnya kan? Jadi ini ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ketika Yusuf dan Maria itu mendaftarkan diri di kotanya. Jadi tadi dijelaskan itu bahwa mereka berasal dari kota Daud karena mereka adalah keturunan Daud ya, dari suku Yehuda. Jadi karena tidak ada tempat di penginapan, di rumah-rumah semua udah full, maka tiba juga waktunya Maria untuk bersalin. Lalu anak itu dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan itu tempat makanan daripada domba-domba ya. Dan pada waktu itu memang kandang itu kira-kira seperti ini ya. Kalau kira-kira seperti rumah panggung ya. Jadi kalau kandang-kandang itu kan di bawah seperti itu. Jadi ya jelas palungan menyatakan itu kan palungan itu kan nggak mungkin ada di mana gitu ya. Memang palungan itu ya di kandang domba seperti itu, Bro. Baik, boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Nah, yang benar adalah Nabi Isa atau Yesus lahir di bawah pohon kurma, Pak. Jadi Yesus itu lahir di bawah pohon kurma karena tidak mungkin sehari semalam berada di bawah pohon kurma. Maka Miriam, jadi bahasa Ibrani daripada Maria itu adalah Miriam, dalam bahasa Yunaninya Maryam ya. Nanti saya tunjukkan bahasa Yunaninya Maryam, bukan Miriam, Maria ya. Jadi ibunda Yesus itu namanya Maryam, bahasa Ibrani Miriam. Baik. Nah, ketika Miriam atau Maryam ini sedang melahirkan Yesus di bawah pohon kurma, tidak mungkin sehari semalam sehari semalam tidur di bawah pohon kurma. Nah, karena tidak mungkin hal itu dilakukan, lalu Maryam membawa Yesus ke tempat penginapan. Karena tempat penginapannya penuh, barulah Maria ibunda Yesus membawa Yesus itu ke Migdal Eder. Migdal Eder itu jarak dari Bethlehem adalah 1.600 kilo. Sekilo apa? 1.000. Oke, jadi kalau berjalan itu 1,5 kilo, Pak. Biar enak lah ya, 1,5 kilo. Jarak dari Bethlehem ke Migdal Eder itu 1,5 kilo. Jadi Yesus itu tidak pernah lahir di kandang domba. Di dalam ayat yang Bapak baca tadi, 2 Lukas ayat ke-7,
Itu kan kenapa ditaruh di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi rentetannya itu Maryam melahirkan di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke penginapan, penginapan penuh, dibawa ke Migdal Eder. Migdal Eder itu bukan kandang domba, Bapak. Makanya ada Migdal itu adalah menara. Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi sebuah menara, Bapak silakan cari Migdal Eder di Google, itu bangunan, Pak. Bangunan bertingkat-tingkat, Pak. Bangunan terbuat dari batu bata, dia bertingkat-tingkat. Silahkan di Google nanti Migdal Eder. Saya kasih tahulah Migdal Eder itu seperti apa, ntar ya. Oke, saya bantah dulu ya. Sebentar, Pak. Ya, saya selesaikan dulu, Pak ya, biar yang lain juga tidak penasaran. Ya. Nah, teman-teman, Migdal Eder ini semacam ini ya. Itu jaraknya 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Nih Pak, ini namanya Migdal Eder, Pak, sebuah bangunan, Pak. Jadi Yesus itu bukan lahir di kandang domba, tetapi Yesus lahir di bawah pohon kurma. Karena Yesus lahir di bawah pohon kurma, tidak mungkin sehari semalam ditaruh di situ, diungsikan, diisolasi ke tempat penginapan. Tapi sayang sekali tempat penginapannya penuh. Karena tempat penginapan penuh, Maryam alaiha shalom membawa Yesus ke Migdal Eder. Migdal Eder dari Bethlehem itu 1.600 atau 1,5 kilo perjalanan kaki. Nah, di Migdal Eder itu namanya menara pengawas kawanan domba. Ada palungan yang sudah tidak terpakai, dimuseumkan di Migdal Eder, ditaruh di situ. Jadi bukan di kandang domba. Makanya tidak pernah ada, Bapak ya, Bapak cari dari Gospel 4 kanonik, sinoptik maupun non sinoptik, sinoptik Matius, Markus, Lukas, non sinoptik Yohanes, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba, Pak. Udah ribuan orang yang nonton ini, saya gara-gara 10.000. Iya, sabar Pak ya. Itu siapa Pak? Istrinya Pak ya? Istri. Istrinya. Salam kenal Bunda dari Evangelis Yonatan Nandar, dari Evangelis Penginjil, pendebat Muslim dari Kuningan, Jawa Barat. Pak, saya nyanyiin dulu ya Pak ya, biar Bapak tidak tegang ya. Saya nyanyiin dulu nih orang Kuningan Pak ya. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi di Purwakarta, Moci di Sukabumi, wajib dicobi. Maja kok suara saya ntar Pak ya, saya ulangi ya Pak ya. Suaranya jelek. Saya ulangi Pak ya, ini saya ulangi nih biar Bapaknya tidak tegang. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi di Purwakarta, Poci di Sukabumi, wajib dicobi. Majalengka someahna, kata jiku mangga gedongna, jajakana pangkasepna, teu aya deui bandinganana. Terima kasih Pak, silakan Pak. Iya. Bro Jonathan boleh saja membantah-bantah, tapi saya mau katakan bahwa Isa Al-Masih yang ditulis di kitab suci yang saudara percaya sekarang itu berbeda dengan Yesus Kristus yang kami kenal di dalam Alkitab kami. Jadi kalau saudara menafsirkan Alkitab kami, memakai asumsi atau memakai tafsiran dari kitab suci saudara, itu sah-sah saja, tapi tidak. Saya mau sampaikan bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab atau Yeshua HaMasiah itu yang dijanjikan sebagai Mesias Juru Selamat dunia itu
beda dengan Isa Al-Masih yang seperti yang saudara katakan itu lahir di bawah pohon korma gitu. Jadi saudara boleh saja menyamakan, tapi iman kami tidak pernah sama itu, Pak. Yesus yang ditulis di Alkitab itu bukan Isa Al-Masih, Pak. Baik, boleh saya jawab, Pak? Nah, silakan. kalau Bapak mengatakan bahwa saya adalah asumsi teologis bukan fakta historis. Sekarang saya minta datanya dari Alkitab secara tertulis bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tertulis tidak kalau Yesus lahir di kandang domba, Pak? Ada enggak ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba? Satu ayat saja, ada tidak Yesus lahir di kandang domba? Karena ini menjadi asumsi teologis bahwa Yesus lahir di kandang domba, sementara tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Lukas 2 ayat ke-7, 8 itu bukan Yesus lahir di kandang domba, tetapi ayatnya secara jelas mengatakan Yesus ditaruh di palungan. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Berarti ada kronologi di situ terjadi. Kenapa ditaruh di palungan? Karena Yesus tidak mendapatkan tempat penginapan. Karena tidak dapat tempat penginapan, barulah Yesus ditaruh di palungan, bukan brojol di palungan, Pak. Bukan blojor di kandang domba. Makanya saya minta ayatnya di mana dikatakan Yesus brojol lahir di kandang domba. Kalau Bapak mengatakan wah itu kandang domba tanpa ada ayat yang menerangkan itu, berarti Bapak dan saya sama-sama asumsi teologis. Ya, silakan. Kalau dalam Quran jelas, kalau dalam Alkitab, coba tunjukkan satu ayat saja, Pak, di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Satu ayat saja, ada tertulis kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Misal begini, dan maka malaikat itu mendatangi Maria, dan Maria sedang kontraksi, lalu terjadilah Yesus lahir di kandang domba. Ada enggak adat yang mengatakan seperti itu? Karena ini menjadi sebuah iman dari agama Kristen. Setelah saya cari tidak ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada ayatnya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin saya ada terselip satu ayat dua ayat yang saya tidak ketahui, tetapi Bapak ketahui di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Silakan. Ya, tadi kan saya sudah baca ya, bahwa tadi saya sudah baca itu di Lukas pasal yang kedua. Iya, silakan. Ya kan, bahwa kelahiran Yesus itu Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi kan ada namanya, Pak, asas kausitas, sebab akibat. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tidak ada tempat penginapan. Kenapa? Mereka tahu bahwa tempat penginapan itu penuh. Ternyata sebelumnya mereka sudah ke tempat penginapan. Ini kan logikanya, Pak. Baik, Pak, ya, mohon maaf kalau agak tinggi suara saya. Ini asas kausitas, ada sebab akibat. Kenapa di ayat Lukas 27 dikatakan ditaruh di lampin, di palungan, karena tidak ada tempat penginapan? Otomatis mereka sudah survei, otomatis mereka sudah melakukan sebuah kronologi historis. Kronologi historisnya adalah Yesus lahir di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke tempat penginapan, ternyata tempat penginapannya itu penuh, baru wah penuh ini, kita cari di mana nih? Oh, kita berteduh di Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba, bukan kandang domba. Wajar kalau di Migdal Eder ada palungan yang sudah tidak terpakai, atau mungkin palungan yang barulah Yesus ditaruh di situ. Itu pun karena keadaan darurat. Yesus terpaksa diisolasi karena di penginapannya sudah penuh. Tahu dari mana penginapan penuh kalau tidak terjadi sebuah kronologi demikian, Pak? Ayo coba, asas kausitas kan? Asas kausitas. Kenapa ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Kenapa tahu tempat penginapan penuh? Karena Bunda Maria sebelumnya sudah ke situ. Begitu, Bapak. Silakan. Masalahnya
ada enggak Yesus tertulis lahir di kandang domba? Selain dari 2 Lukas 7 justru membuktikan kepada kita sebuah kronologi sebelum terjadinya Yesus ditaruh di palungan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.